Mana pocongnya, Rut? Itu dia! Ayo! Cepat, Rut! Ayo! Tunggu gua, Rut! Buruan, Bram! Kita harus meninggalkan tempat ini, Rut. Ya. Kalau sampai ketahuan penduduk desa ini, kita bisa celaka. Ayo, Pak! Gua capek, Bram. Gimana rencana selanjutnya, Bram? Ya sudah, sekarang lu pulang duluan, Rut. Tunggu gua di rumah aja. Gua mau ke rumah Tante Betty dulu. Oke, Bram. Hati-hati dulu ya. Oke. Kembalikan tali pocongku. Bukan sama saya, Mbak. Sama teman saya, Bram. Kembalikan. Bukan saya, Mbak. Ampun, Mbak. Ajar. Ampun, teman saya, Mbak. Apa maksud kedatanganmu kemari? Maksud kedatangan saya kemari, Mbah. Saya ingin usaha saya maju dan lancar, Mbah. Kalau kamu ingin usahamu maju, kamu harus mendapatkan tali pocong perawan. Tali itu kamu buntal kain hitam dan letakkan di bawah kasur dekat kepala. Jangan lupa, tali pocong perawan. Tali pocong perawan. Baik, Mbah. Segala perintah Mbah akan saya usahakan, Mbah. Terima kasih, Mbah. Siapa? Saya, Tante. Bram. Oh, sebentar. Kamu, Bram, bikin copot jantung saya aja. Ayo masuk. Bagaimana? Mana barang? Tenang aja, Tante. Nih barangnya. Wah, luar biasa. Kamu memang orang saya yang bisa saya andalkan. Dan mana bagian saya? Slowly, Bram.
Sepertinya kamu tidak kenal tante saja. Oke, sebentar ya. Saya percaya dengan tante. Ini dia. Terima kasih. Saya permisi. Bram, kamu nggak mau refreshing dulu dengan tante? Maaf tante, lain kali saja. Ayolah, ya, sebentar saja ya. Maaf, tante, kondisi saya sedang lagi tidak fit. Jadi, maaf, saya permisi. Oke. Aku yakin dengan benda ini, usahaku bisa semakin maju. Mana bagian gua? Pocong! Bram, tungguin! Mau kemana lu? Gue ini Anton. Anton! Oh, lu Ton, bikin sport jantung gua aja sih lo. Alah, lu baru ketemu pocong bohongan aja lu udah takut. Gimana ketemu pocong beneran? Ah, udah deh, gua udah capek, gua pengen pulang. Tunggu dulu. Apa lagi? Jatah gua mana? Buat nambahin beli minuman. Ton, lu bisa minta kakak lu tuh si Betty. Ah, itulah En. Ayo cepat. Cepat. Sialan lu. Gitu dong. Thank you. Mwah. Pocong! Bram, tungguin, Bram! Itu di telapak kaki ibu, terimalah. Kalau menurut ramalan bintang gue, Jalu, ini kalau as, bintang gue bisa jadi mujur nih. As bukan? merayu dananya Gembel. terukir. Gembel. Ini kali nih. Gembel. Bener-bener gembel. Nasib gue bener-bener gelap. Jalu. Acara kamu itu yang gelap. Lowong rubah nasib kok pakai kartu remi. Sirik lu. Tapi kalau dipikir-pikir, enak juga ya jadi orang kaya. Hidup senang. Kayak pejabat-pejabat kita itu. Gue kepengen begitu loh. Padahal presiden udah gonta ganti presiden kita, ya gak? Gue sampai salah ngomong tuh, lu sih lu. Gue juga mau tuh jadi presiden. Lah ini orang ngimpen kok kepengen jadi presiden. Oh, terus jadi apa negeri kita ini? Lu. Ada apa nih? Sapi lu sakit nih badan gue nih. Lu tidur apa sih? Makanya kalau gue lagi tidur jangan suka diganggu dong. Untung juga lo nggak boncos. Itulah, kalau jaga molor mulu sih. Diam lu pada. Ngomel aja kayak soang blok di dedekin lu. Keliling. Di kiri kanan keliling, ayo. Aku tak mau dikau, aku dimatu. Udah ada apaan lagi nih lu? Tinggal kelilingnya juga. Ini apaan sih? Hantu itu, hantu. Mas Galuh, Mas Ongli, Mas Dudun, ini aku Ramadan, alias Rahman. Kenapa sih pada lari? Takutnya. Wah, iya. Monyet lu. Lah begitu aja pada marah. Pada kemana sih? Takut ya? Emang Eke hantu apa? Emang lu hantu. Sorry ya, biar begini-gini juga Eke idaman semua pria, tahu nggak? Sorry juga ya, Bo. Eke bukan laki-laki murahan loh. Ngelihat lo aja juga mau muntah, tahu nggak? Iya gak? Alah, gitu kok idaman pria.
Mukanya kayak demit kok, wanita idaman. Oh, kamu dari mana? Nakut-nakutin orang aja loh. Biar demit-demit juga begini kan, semua pernah pakai Eke kan. Ya Eke kan baru pulang dinas, Bo. Kebetulan Eke ngelihat kalian di sini. Boleh kan kalau Eke berpartisipasi? Maling mana takut melu, malah jadi demen. Justru itu, jadi kampung ini bisa aman, Bo. Tunggu. Eri. Gusti, itu ya Gusti. Aku bukan maling. Aku bukan maling. Mana malingnya? Situ tadi ke situ. Kita kejar sana yuk. Siapa kamu? Hah? Ampun mas, ampun. Aku bukan maling mas, bukan. Kalau kamu bukan maling, ngapain kamu di sini? Hah? Aku lari dari kejaran orang-orang itu mas. Aku dituduh maling. Tolong mas, selamatkan aku mas. Nanti aku akan ceritakan siapa diriku dan apa yang terjadi mas. Tolong mas, tolong. Baik, tapi kamu jangan macam-macam ya. Iya mas, iya. Kalau kamu macam-macam, lehermu kutebas. Jangan mas, jangan. Tolong mas, tolong. Aduh mas, aduh. Tolong mas, tolong. Ayo kita. Iya mas, iya. Namaku Rohim mas. Aku dari desa datang ke kota mau mencari Mbak Yuku yang sudah 6 bulan belum pulang ke desa. Nggak ngasih kabar lagi. Aku bingung mas. Lalu kenapa sampai orang-orang kampung kejar kamu? Jujur aja mas, waktu itu aku kecapean mencari alamat Mbak Yuku kemana-mana. Sampai aku ke kampung pinggiran kota, masih belum dapat juga. Lalu aku kehausan. Aku hanya mau minta minum ke salah satu rumah penduduk. Malah aku dikira maling. Jadi alamat Mbak Yuki itu jatuh di jalan mas. Hilang. Ya aku tambah bingung mas. Gimana kalau kamu sekarang ini tidur di sini aja dulu? Sambil kamu nanti cari Mbak Yumu itu. Gimana? Setuju? Setuju mas, setuju. Kamu juga bantu-bantu aku untuk ngurusin rumah ini. Ya? Boleh. Terima kasih mas ya, terima kasih. Ya. Kamu mimpi? Maaf mas, maaf. Aku mimpi mas. Mimpi apa sih? Mas Gito, sudah beberapa hari ini aku berada di Wisma tempat kerja kamu. Aku hanya mau mencari Mbak Yuku dari kampung mas.
aku mau mengabari kalau si Mbok itu meninggal. Kemana lagi ya Mas ya? Aku harus mencari Mbak Yuku. Him, di kota seluas ini susah untuk mencari seseorang. Tapi percayalah, suatu saat kamu pasti akan bisa ketemu dengan Mbak Yumu itu. Ya, yakin kamu harus. Masih malam. Udah, tidur lagi. Besok bantu-bantu aku bersihin kebun ya. Makanya tidur berdoa. Iya Mas. Aku lari Mas. Mbak Yu? Mbak Yu? Mas Gito, Mas bangun Mas. Mas, tolong Mas, tolong aku Mas. Perutku mules, tolong antar ke kamar kecil. Ya, tolong Mas ya. Kayak anak kecil aja. Pergi sendiri sana. Ngantuk sih. Aduh, Mas, tolong Mas. Bisa sendiri. Jendela, perasaan tadi sore udah aku tutup. Siapa yang usil buka jendela? Tidur aja. Itu Mami, si Hani teriak-teriak. Si Hani teriak-teriak. Mungkin si Hani mengigau kali ini. Mengigau? Iya, Mi. Ya. Setahu Mami si Hani nggak pernah ngigau. Tapi kita lihat, kenapa dia? Ayo cepet, cepet. Iki aku Mbak, konconya Mas Gito. Mbak, wah celaka ini.
Ada apa ini? Tadi ada pocong di kamarku. Apa? Pocong? Di kamarku ada pocong, Mi. Ada-ada saja kamu. Yang lain saja pada diam. Kamu bikin ribut. Ingat, saya sudah tinggal di Wisma ini lama sekali. Saya belum pernah ketemu hantu, apalagi pocong. Tapi benar, di situ ada pocong, Mi. Kamu jangan mengada-ngada ya. Saya bisa melaporkan kamu kepada polisi atas tindakan membuat onar dan memfitnah. Ingat itu. Heh, kamu siapa? Ngapain kamu ada di anak buah saya? Begini Tante, dia ini teman saya. Dia ke kota untuk mencari Mbak Yunya yang belum kembali-kembali. Karena di kota ini tidak ada saudaranya, jadi saya ajak di sini aja Tante. Maaf Tante. Sudah. Sekarang pergi sana dan jangan pernah masuk ke kamar anak buah saya. Cepat, pergi. Menurut Mbah Jambrong, agar ilmu kebalku bertambah dikjaya, aku harus merenggut kegadisan setiap wanita sebanyak 40 orang. Saat ini, orang-orang kampung sedang dicekam oleh ketakutan oleh pocong-pocong yang gentayangan. Aku harus mengambil kesempatan ini. Ya! Aku harus mengambil kesempatan ini. Pocong! 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 Tolong! Tolong! Mas Gito. Sebetulnya perempuan-perempuan muda itu siapa sih, Mas? Dan apa status Tante Betty itu? Kalau saya perhatikan, setiap hari perempuan-perempuan muda itu selalu pergi dengan rok minim. Lalu pulang, setor uang banyak. Kerja apa? Shh, jangan keras-keras. Tante Betty itu sebetulnya germo. Dan perempuan-perempuan muda itu anak buahnya Tante Betty. Dia bekerja sebagai pelacur. Hah? Pelacur? Shh, jangan keras-keras. Lantas, kenapa perempuan yang semalam itu berteriak-teriak? Dia bilang, pocong, pocong. Padahal kan... Ada apa, Han? Ada pocong. Tenang, tenang, Hani, tenang. Ada apa sih? Tolong ceritakan sama kami, sama Mami Betty. Tadi aku melihat pocong yang kemarin. Dia disekis seorang laki-laki dan dia bangkit lagi menyerang aku, melarikan aku dari kamar ini. Hah? Ada pocong? Mami, kenapa sih di rumah ini ada pocongnya? Iya, Mi. Apa sih? Diam! Kenapa kalian ada di sini? Ayo cepat pergi. Teruskan pekerjaan kalian.
Ayo cepat. Ayo, ikut Mami sekarang. Tapi bener Mi ada pocong. Mas Gito, Mas. Udah. Apa sih itu? Si Hani kenapa ya? Gak tahu kenapa ya. Teriak-teriakan kayak gitu sih. nggak Tadi jelas deh. Mas Gito. Sebetulnya di rumah ini ada apa sih, Mas? Apa sih Hani itu sering diganggu sama makhluk halus? Kok sepertinya ada yang disembunyikan? Oh ya cerita toh, Mas. Situ jangan diam saja. Him, kamu bisa simpen rahasia kan? Bisa. Dulu, di rumah ini ada seorang pembantu datang dari desa. Tukang cuci. Dan dia cantik. Tapi dia dibunuh dengan kejam. Masalah. Siapa yang bunuh, Mas? Apa pembunuhnya sudah ditangkap polisi? Justru peristiwa ini tidak sampai ke tangan polisi. Loh, kenapa? Karena Tante Betty melarangnya. Dia takut pekerjaan maksiatnya ini ketahuan polisi. Nanti selama aku di kota, kowe hati-hati ya, jagain si Mbok. Iya, Mbak. Terus juga kasih tahu si Mbok itu loh, supaya jangan terlalu mikirin aku terus. Iya, Mbak. Nanti kalau aku udah kerja, aku bakal sering-sering kirim surat kamu. Siapa tahu nanti ada kerjaan buat kamu juga di sana. Ah, nggak usah, Mbak. Buat apa aku ke kota? Aku di kampung aja, Mbak. Lagi pula, di kampung masih banyak yang bisa aku kerjakan, Mbak. Lagi pula, aku kerasan jadi petani, Mbak. Yo wes nek ngono, kamu buru-buru pulang, kesian si Mbok sendirian. Nganterinnya sampai sini aja. Ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iyo Im, jolali sholat lo ya. Ya, Mbak. Mbak, hati-hati ya di kota. Iya. Hei, Cakri! Ngapain kamu ngelamun? Aku keinget Mbak Yuku. Udah. Ayo kerja lagi. Aku harap ini yang terakhir kalinya. Saya tidak suka dengan cara-cara pemerasan yang kamu lakukan pada saya, Bram. Tergantung dari sudut mana Tante menilai saya. Ingat Tante, jangan orang lain yang susah, tapi Tante yang keenakan menikmati kesenangannya. Suatu saat nanti saya akan datang lagi kemari. Tapi bila Tante macam-macam, saya akan melaporkan segala perbuatan Tante pada polisi. Kembalikan tali pocongku. Siapa kau? Aku wanita yang kau ambil tali pocongnya. Kurang ajar. Ampun!
Mana ya orang ini? Bapak cari saya. Hah? Pocong! Oh, pocong! Manusia laknat. Mana setoran kamu? Cepat. Hanya 130.000. Mami perhatikan, penghasilan kamu semakin lama semakin menurun saja. Katanya kamu mau beli mobil. Kalau begini terus-menerus, bagaimana kamu bisa beli mobil? Lagi sepi nih. Sepi? Sepi kamu bilang? Hah? Lihat ini. Lihat, Sir. Setiap malam penghasilannya semakin banyak saja. Ikutin dia dong. Makanya, kalau kamu dapat tamu, servis yang baik. Layani dengan baik. Lagi apa saja kali, Mi? Alasan saja. Don't say that you love me unless forever. Don't say that you're feeling, cause you're not gonna stay. Binda, Ya, Mam. besok malam kamu boleh off ya? Makasih ya, Mam. Iya. Unless forever. Don't say. Malam, Mami. Selamat malam. Cause you're not gonna stay. Dari mana aja kamu? Habis nyervis tamu. Mana setoran kamu malam ini? Ayo cepat. Ini kan yang Mami mau. Ih, Mami. Wah, banyak banget. Iya dong. Cakep. Ini baru namanya anak Mami. Banyak ya? Dah, Mami. Dah, sayang. That you love me unless forever. Don't say that. La 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 la. La 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 la. Kalau kalian begini terus-menerus kan, kalian bisa beli mobil, rumah, bahkan sawah di desa kalian. Iya kan? Iya, Mami. Udah malam, saya istirahat dulu ya. Ngantuk banget, capek. Ya, Mam ya. Iya, sayang. Dah. Jangan bunuh saya! Rasakan pembalasanku. Kayak suara siapa? Kayaknya iya, Mam. Ayo kita lihat yuk.
Cukup kita saja yang tahu. Gitu. Kamu urus mayatnya. Kamu kuburkan di tempat biasa malam ini juga. Maaf Tante, aku udah setuju Tante. Dia ini kan manusia. Ya kita harus memperlakukannya seperti layaknya manusia. Bukan dikuburkan seperti hewan. Lagi pula dia ini kan juga punya keluarga. Yang kita harus memberitahukan keluarganya juga polisi. Rohim, turuti perintahnya kalau kamu mau selamat. Iya Mas, iya. Berani kamu keluar dari pintu itu, kamu juga akan jadi mayat seperti dia. Iya Tante. Saya janji saya nggak bilang siapa-siapa. Cepat kubur mayat ini. Cepat sana. Ayo, cepat. Uruk mayat itu dengan tanah. Ayo, cepat. Cepat. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Kok tumbennya sepi banget jam segini? Pada kemana ya mereka? Untung dapat duit hari ini. Jadi nggak takut diomelin sama Mami Betty. Ngapain? Mbak, kemari. Ngapain? Enggak, Mbak. Enggak mau, Mbak. Enggak mau. Ayolah sayang. Temani aku tidur. Enggak, Mbak. Tolong, Mbak. Aku enggak mau, Mbak. Kalau kamu nggak mau, aku akan bilang Tante. Biar kamu diusir. Aturan di sini begitu. Kita pun dulu pernah memintaku. Tapi dengannya aku nggak mau. Aku mau. Jangan, Mbak. Aku enggak mau. Enggak, Mbak. Enggak. Aku enggak mau. Aku enggak mau, Mbak. Laki-laki bodoh.
Aku nggak mau. Jangan coba-coba mengganggu adikku. Roy, hentikan! Roy! Badanku sakit semua, Mas. 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 Kenapa Mbak ini, Mas? Apa yang aku lakukan, Mas? Apa, Mas? Kamu telah membunuhnya. Kenapa bisa begitu, Mas? Kamu kerasukan setan. Setan apa, Mas? Setan pocong yang suka mengganggu di rumah ini. Mas, tolong aku, Mas. Aku nggak mau dipenjara, Mas. Tolong, Mas. Ya sudah, kamu gak usah banyak tanya. Sekarang bantu aku untuk menguburkan dia. Menguburkan? Menguburkan di mana, Mas? Di samping kuburannya Hani. Apa di sini biasa menguburkan manusia seperti menguburkan hewan, Mas? Ah, udah, jangan banyak ngomong. Ayo cepat, bantu aku kuburkan dia. Kalau kamu mau, kalau enggak, kamu akan masuk penjara. Ayo kan? Iya, Mas. Bantu aku ya, Mas ya. Aduh, masalah. Oh, boy. Mas. Aku takut, Mas. Aku takut kalau arwahnya Mbak Binda yang tidak sengaja aku bunuh itu ganggu aku. Seperti pocong yang ganggu lingkungan ini. Karena kan dikuburnya tidak wajar. Gawat, Mas. Ah, udah. Jangan berisik. Kamu jangan banyak nanya. Nanti kalau Tante Betty tahu, kita bisa celaka. Pokoknya, kalau Tante Betty besok pagi tanya tentang Binda, kita pura-pura nggak tahu aja. Ya? Iya. Ingat? Iya, Mas. Nah, sekarang kamu cuci tangan, ganti baju. Terus kita tidur. Ayo. Gawat. Ndak di kota, ndak di desa, bodoh ae. Nyawa wong gak ono hargane.
Siapa kamu? Kenapa malam begini belum tidur? Jangan membangkang perintah gue. Gue ini adik kandungnya Tante Betty, tahu? Jadi semua omonganku sama dengan omongan kakakku. Ngerti? Cepat tidur. Udah sayang, sampai di sini aja. Ayolah Mas, ngapain sih mesti buru-buru pulang? Istirahat di sini kan bisa, ya? Ini sudah malam. Aku takut sampai ketahuan istriku, bagaimana? Istri Mas kan di rumah. Saya jamin deh nggak bakalan ketahuan, ya? Udah dong, ya? Kenapa? Kamu sendiri kan yang ngajak kamu nginap. Sabar ya sayang, aku mau kamar mandi dulu ya. Kok cepat sekali ke kamar mandinya? Iya. Kenapa sih ini orang? Pocong, masa gue cakep gini dibilang pocong? Dasar bego. Mas? Mas Dimas? Mas? Kemana sih Mas Dimas? Mas? Kamu cari siapa? Loh, belum tidur, Sel? Lagi ngapain? Sela? Sel? Sela? Sel? Sela? Sela, kenapa kamu, Sela? Sela? Sela, bangun, Sela. Yuli, ada apa sih malam-malam begini berisik? Ini, Mas, Sela pingsan.
Alah, pingsan aja pakai berisik segala. Guyur aja pakai air. Ntar juga sadar sendiri. Udah jangan berisik. Gua mau tidur. Sel bangun, Sel. Sel. Kenapa Sela, Yul? Aduh, nggak tahu, Mas. Tadi waktu Yuli masuk, Sela udah pingsan begini. Pingsan? Pingsan kenapa? Tapi tadi Yuli lihat Sela di ruang tamu. Tapi kok sekarang Sela pingsan begini sih, Mas? Gak ada siapa-siapa, Yul. Aduh, bener, Mas. Masa Yuli bohong sih? Ya sudah, begini saja. Yang penting kita sadarkan dulu Sela. Iya, Mas. Nah, sekarang kita angkat ke tempat tidur ya. Ya Mas ya. Iya. Ya Mas. Mas, Yul. Oh, ini. Oh. Hati-hati, Mas. Kembalikan kalung itu, Anton. Hanya halusinasiku saja. Anton, Siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke kamarku. kau lupa padaku. Ini aku, Mina, gadis yang telah kau bunuh. Gak mungkin. Mina sudah mati. Iya, aku memang sudah mati. Dan kau yang harus bertanggung jawab. Bahkan kalian tega mengambil tali pocongku. Jadi kau benar-benar Mina ya? Iya. Ampun Mina, memang aku yang bersalah. Tapi kakakku yang menyuruhnya. Tidak ada ampun untukmu, Anton. Kau harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Ampun Mina, aku mohon. Ampuni aku Mina. Ampun. Ampun. Ampun Mina, jangan bunuh aku Mina. Ampun Mina. Gito. Kenapa waktu itu kau tidak menolongku, Gito? Aku Kenapa? waktu itu aku takut dengan ancaman dan Anton, Mina. Aku di sini hanyalah sebagai pembantu. Apa dayaku, Mina? Maafkan aku, Mina. Aku tidak bisa menolongmu. Tapi paling tidak, seharusnya kau bisa mencegah Anton agar tidak membunuhku. Nyawaku terancam, Mina. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa menolongmu. Semua ini perbuatan Tante Betty. Dia yang menyuruh Anton untuk membunuhmu. Maafkan aku, Mina. Jangan ganggu aku. Jangan. Maafkan. Mas Gito. Mas. Mas. Mas, Mas. Kamu ngelindur ya? Kamu bicara sama siapa? Hah? Aduh, Mas. Kamu jangan bikin orang takut, Mas.
Kalau situ takut, aku lebih takut lagi. Udah, kita ke kamar aja tidur ya. Ya. Ayo, Mas. Tungguin ya. Mas. Apa bener, Mas? Kalau di rumah ini ada pocong? Enggak, Him. Selama ini di rumah ini aman-aman aja, Him. Nggak ada pocongnya. Ah, tak mungkin, Mas. Bener. Ah, bener gimana? Perasaanku nggak enak, Mas. Aku yakin, Mas. Di rumah ini pasti ada apa-apanya. Mas Kito, Mas. Dulu pernah ada seorang gadis datang dari desa ke sini untuk menjadi pembantu rumah tangga. Dia cantik sekali. Tapi sayang, nasibnya sangat malang. Suatu malam datang Anton, adik kandungnya Tante Betty. Dia datang dalam keadaan yang sangat berat mabuknya. Melihat kecantikan gadis itu, Anton berniat memperkosanya. Tapi karena gadis itu melawan, Anton jadi beringas. Kemana dia ya? Di mana perempuan bodoh itu? Gak ada. Tapi sepertinya dia bersembunyi di sekitar sini. Sebab pintu dan jendela kamar masih terkunci rapat. Kalau begitu, kalian berdua cepat cari dia. Pokoknya kalian berdua harus tanggung jawab. Ayo cepat cari dia. Iya, ya. Anton, dia ada di sini. Jangan, Mbak, jangan, Mbak. Mbak, jangan. Siap. Ayo cepat kejar. Waktu itu, aku sedang rebahan dengan gelisah. Tiba-tiba dari dalam kamar aku mendengar suara perempuan berteriak. Tapi sayang, teriakannya hanya sekali saja. Sehingga sisi penghuni ini tidak ada yang dengar. Aku coba keluar untuk melihat ada apa. Ternyata... Mas Gito, tolong aku, Mas. Kau Mina. Kubunuh kau Mina. Bunuh. Mas Gito. Biarkan dia mati. Lalunya sebagai pengganti dirinya.
Kenapa mau menceritakan ini semua padaku, Mas? Aku takut jadi korban dendamnya hantu Mina. Hantu Mina? Hantu Mina siapa, Mas? Hantu Mina yang mana? Mina, gadis yang diperkosa yang memakai kalung berbandul kemerahan. Jadi, kalung yang berbandul batu merah itu miliknya, Mas? Iya. Kenapa? Kenapa kamu kaget? Milik Bayuku, Mas. Mbak Minem. Jadi... Mas, tolong aku, Mas. Tolong Mas tunjukkan di mana Bayuku dikuburkan, Mas. Sekarang, Mas. Tolong, Mas. Aku udah nyangka. Sabar, Him. Sabar. Bayumu itu nasibnya lebih baik. Dia dimakamkan di pemakaman kampung dekat desa ini. Tidak seperti lainnya, dimakamkan di wisma di belakang ini. Tapi, kenapa arwah Bayuku mengejar-kejar Tante Betty, Mas? Kenapa, Mas? Tolong Mas ceritakan semuanya, Mas. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Tante, aku di sini, Tante. Kau? Iya, kau masih ingat aku? Tidak. Jangan. Aku belum mau mati. Kau harus bertanggung jawab atas kematianku. Seperti adikmu Anton yang telah membunuhku. Mana tali pocongku? Pergi. Aku belum mau mati. Mas. Ada apa nih, Mas? Yuk, kita lihat di kamar Yuli itu. Jangan. Ayo, Mas. Cepet, Mas. Tante Betty. Tante Betty. Lagi waina ilahi rojiun. Mbak. Bayu. Mbak. Bayu. Mbak. Mas. Tadi ada Bayuku, Mas. Betul, Mas, di sini, Mas. Siapa, yuk? Kedatanganku ke kota mencari Mbak mau mengabarkan kalau Mbok sudah meninggal, Mbak. Dan sebetulnya sebelum Mbak berangkat ke kota, firasatku sudah tidak enak, Mbak. Maafkan aku, Mbak. Karena sebagai adik laki-laki, aku tidak bisa menjaga Mbak. Maafkan aku, Mbak. Sudahlah, Him. Sabar ya. Jangan kau tangisi terus kepergian Mbak Yumu itu. Ya, ini memang sudah takdirnya ilahi. Terima kasih, Mas. Mas Gito sudah merawat kuburan Mbak Yuku dengan baik. Terima kasih ya, Mas.